Pernahkah kamu merasakan nyeri lutut yang parah? Nyeri sekali sampai nggak bisa jalan. Tenang, saya akan bagikan penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Halo, saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital dan Spring Hope Orthopedic, Singapura. Lutut adalah sendi yang kompleks. Setiap hari sendi ini menanggung beban tubuh kita berulang-ulang, terutama saat kita berjalan, lari, dan bahkan hanya berdiri. Makanya nggak heran kalau lutut bisa mengalami masalah. Nyeri lutut bisa dialami oleh siapa saja, baik itu orang tua, orang muda, bahkan anak-anak. Banyak sekali penyebabnya. Tapi orang Indonesia sering mengasosiasikan nyeri lutut dengan asam urat. Faktanya tidak semua nyeri lutut disebabkan oleh asam urat. Asam urat adalah salah satu dari penyebab yang banyak itu. Tapi nggak terlalu sering terjadi juga. Berikut adalah penyebab-penyebab nyeri lutut dan ciri-cirinya mulai dari nyeri yang paling parah. Serangan asam urat adalah penyebab nyeri lutut yang paling parah. Ini disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat dalam sendi. Terus memicu peradangan yang hebat, bengkak, merah, panas, dan nyeri sekali sampai nggak bisa jalan. Biasanya muncul tiba-tiba, terutama kalau kadar asam urat di dalam darah tinggi. Misalnya setelah makan daging, seafood, atau minum alkohol yang berlebihan. Ini bisa ditangani dengan obat anti radang dan istirahat dan menjaga makanan supaya tidak kambuh lagi. Kalau serangan asam urat terjadi berulang-ulang, ini bisa menyebabkan kerusakan sendi yang parah. Cedera bisa terjadi saat olahraga, misalnya main sepak bola, basket, dan badminton. Tapi juga bisa terjadi saat seseorang kepleset. Ligamen ACL, anterior cruciate ligament, atau meniskus bantalan bisa robek. Lututnya menjadi nyeri dan bengkak, nggak bisa jalan. Dengan istirahat, nyerinya bisa berkurang. Tapi kalau ACL-nya robek, lutut ini menjadi tidak stabil dan perlu operasi. Kalau meniskusnya atau bantalannya robek, lutut akan terasa nyeri dan bisa terkunci. Kalau mengganggu, ini juga perlu penanganan operasi. Pengapuran lutut terjadi akibat penipisan tulang rawan atau cartilage yang melapisi sendi lutut. Nyerinya ringan pada awalnya dan memburuk dengan waktu. Gejalanya meliputi nyeri dan kaku di persendian. Aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Penyakit ini lebih sering terjadi pada orang tua dan orang yang gemuk. Cedera sendi dan aktivitas yang berat, yang berulang-ulang, berlebihan, overuse, bisa mempercepat kerusakan sendi. Lutut bisa lebih awet dengan menjaga berat badan. Kalau sudah nyeri, bisa minum obat, fisioterapi, atau suntik pelumas. Yang parah, baru perlu operasi ganti lutut atau total knee replacement. Rheumatoid arthritis atau autoimun lainnya bisa menyerang sendi lutut. Ini menyebabkan radang kronis. Sistem kekebalan tubuh menyerang diri sendiri, terutama jaringan sendi. Lutut menjadi nyeri, bengkak, kaku, dan panas. Gejala sering memburuk di pagi hari atau saat istirahat dan membaik dengan aktivitas. Jika tidak diobati, rheumatoid arthritis dapat merusak tulang rawan dan juga bisa mengakibatkan deformitas, kakinya jadi bengkong. Fungsi sendi jadi terganggu. Masalah autoimun biasanya ditangani oleh spesialis rheumatologi. Pengobatannya meliputi anti radang dan obat-obat lainnya, fisioterapi. Pada kasus yang parah perlu ditangani dengan operasi.
Patella tendinitis atau radang tendon ini sering terjadi karena aktivitas yang berulang-ulang seperti melompat atau berlari yang memberikan tekanan berlebihan pada patella tendon. Terus jadi radang, nyeri saat naik turun tangga, dan jongkok. Orang yang mengalami masalah ini akan merasa nyeri saat naik turun tangga atau jongkok. Nyerinya di bagian lutut bagian depan, terutama saat menekuk atau saat meluruskan kaki lutut. Kadang bengkak di lutut bagian depan di tempat patella tendon. Masalah ini sering terjadi pada atlet atau orang yang aktif. Penanganannya pertama istirahat, kompres es, bisa fisioterapi, dan stretching supaya radang cepat sembuh. Infeksi pada lutut atau septic arthritis bisa terjadi ketika bakteri atau kuman masuk ke dalam sendi lutut. Sendi menjadi nyeri banget, bengkak, merah, dan disertai demam. Infeksi sendi adalah masalah yang serius, perlu ditangani dengan operasi untuk mencuci sendi dari kuman dan dilanjutkan dengan antibiotik. Kalau tumor di lutut, terutama yang ganas seperti osteosarkoma, nggak beda dengan nyeri lutut yang disebabkan oleh masalah lain. Tumor ganas ini lebih sering terjadi pada anak. Lututnya bengkak, terasa keras seperti tulang, dan sulit digerakkan. Tumor di lutut bisa dideteksi dengan X-ray atau MRI. Terus perlu biopsi untuk mengetahui jenis tumornya. Dan kalau tumornya ganas, ini perlu dikeluarkan, perlu dioperasi. Kalau tidak, ini bisa mengancam nyawa. Radioterapi atau kemoterapi mungkin diperlukan tergantung dari jenis tumornya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan lutut. Nomor 1. Jaga berat badan ideal supaya nggak terlalu membebani sendi lutut. Nomor 2, lakukan pemanasan dan stretching sebelum olahraga. Nomor 3, gunakan sepatu atau sandal yang nyaman. Nomor 4, olahraga yang teratur, terutama penguatan otot paha supaya lutut menjadi lebih stabil. Tapi hindari aktivitas yang berlebihan yang bisa mencederai lutut. Nomor 5, kalau cedera, cepat periksa ke dokter. Jadi itu tadi beberapa penyebab nyeri lutut yang kamu perlu waspadai. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya yang sering bertanya-tanya soal nyeri lutut. Kalau kamu punya pengalaman atau tips, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.